kalau kita berbicara masalah penilaian ya, kita tidak akan lepas dari yang namanya assessment ya. Bapak Ibu pasti sangat mengenal yang namanya formatif dan sumatif gitu ya, asesmen formatif dan sumatif. Ini saya hanya ingin menguatkan kembali Bapak Ibu. Kalau saya mengibaratkan begini Bapak Ibu ya, asesmen pembelajaran formatif itu kalau kita ibaratkan di dunia memasak ya, itu adalah ketika master chef-nya atau kokinya itu merasakan rasa masakan di dapurnya ya. Oh ternyata kurang bumbunya, oh ternyata kurang pedas, oh ternyata kurang sausnya, oh ternyata kurang kecapnya. Jadi penilaian asesmen formatif ini seakan-akan kita membayangkan bagaimana masakan itu sebelum dihidangkan dia akan dicoba oleh master chef-nya, rasa sopnya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan asesmen sumatif? Ya, itu kita ibaratkan masakan itu sudah keluar dari ruang master chef-nya dan masakan itu sudah siap saji, Bapak Ibu. Ya. Hasil akhirnya ketika tamu yang akan merasakan masakan kita ini, ya sudah karena ini hasil akhir dirasakan oleh tamunya, oh ternyata sopnya itu enak banget, ya. Oh ternyata sopnya ini rasanya kok hambar gitu ya. Maka yang menjustifikasi adalah tamunya. Sudah tidak ada perbaikan lagi. Jadi karena itu sudah final hasil akhir. Maka sebetulnya kalau kita lihat asesmen formatif ini itu dilakukan di awal pembelajaran maupun di saat proses pembelajaran. Kalau kita ngomong di awal, maka ada kebutuhan belajarnya. Ya. Kalau kita ngomong saat proses pembelajaran, maka kita melihat bagaimana kemajuan belajarnya. Itu di formatif. Kalau di sumatif, Bapak Ibu, maka kita bisa melihat bahwa asesmen sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran. Ya, jadi final decision-nya di sana. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari sisi tujuan, kaitan dengan nilai dan waktu pelaksanaan. Tadi sudah saya singgung di awal dan di tengah proses itu adalah formatif, kemudian kalau sumatif ada di akhir. Kaitannya dengan nilai, kalau formatif tidak sebagai pertimbangan nilai, ya karena untuk perbaikan gitu ya. Kalau sumatif itu sebagai pertimbangan nilai raport. Ya. Kemudian tujuan meningkatkan mutu belajar, kalau sumatif mengetahui hasil belajar. Nah ini sama-sama penting ya Bapak Ibu. Kalau di dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu apalagi ketika menggunakan platform Merdeka Mengajar, maka di awal pembelajaran ada yang namanya asesmen diagnostik, ya, dan itu dilakukan di awal untuk menilai di awal bagaimana kemampuan dasar peserta didik dari aspek literasi dan numerasinya. Itu dilihat, dipotret, ya, untuk melihat oh ternyata peserta didik di sekolah A ini kemampuan literasi dasarnya masih sangat-sangat kurang. Oh, kemampuan numerasinya masih kurang. Jadi itu dilakukan di awal atau yang dinamakan asesmen diagnostik. Lalu di proses ketika terjadi di tengah-tengah proses pembelajaran juga dilakukan asesmen lagi. Bagaimana siswa bisa memahami proses pembelajaran menggunakan strategi yang sudah digunakan oleh guru. Jangan-jangan ya gurunya kurang komunikatif. Jangan-jangan media pembelajarannya kurang menarik. Ya, di sana dilakukan berbagai assessment ya.
itu di formatif. Di sumatif, maka untuk mengetahui hasil akhirnya, ya final decision di sana.